Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 28 Juni 2022. Seperti biasa, akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Cecep Nurmansyah, 34 tahun, menjadi salah satu korban kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Purwakarta pada Minggu 26 Juni lalu. Akibat kecelakaan itu, warga Santiong, Kelurahan Nagasari, Karawang ini mengalami patah kaki hingga harus dilakukan tindakan operasi. Bagaimana keadaan terkini dari korban dan juga update dari kasus kecelakaan ini akan diinformasikan rekan Muhammad Azam, reporter Warta Kota yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik rekan Dea, memang kondisi salah satu korban dari kecelakaan di kilometer 92 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, salah satunya ialah Cecep Nurmansyah, yakni warga Karawang Barat. Kondisinya dari keterangan pihak Ketua RT setempat bahwa kondisi dari Cecep Nurmansyah mengalami patah kaki bagian kaki sebelah kiri. Memang dijelaskan bahwa kaki dari Cecep Nurmansyah itu pada hari ini rencananya akan dilakukan operasi pemasangan pen di Rumah Sakit Abdul Rojak, Sadang, Purwakarta. Kondisi Cecep Nurmansyah dalam kecelakaan di Tol Cipularang, kilometer 92, ketika itu dijelaskan bahwa dia baru saja pulang dari wilayah Bandung, Jawa Barat bersama ke-8 orang teman-temannya. Dari 8 orang itu salah satu korbannya ialah Cecep Nurmansyah, begitu juga dengan 3 orang teman lainnya mengalami luka ringan. Memang untuk kondisi Cecep Nurmansyah yang dalam kejadian kecelakaan itu merupakan pengemudi dari mobil tersebut yang dikendari oleh Cecep Nurmansyah. Kondisi mobil Cecep Nurmansyah juga terlihat dalam foto atau dalam yang ditunjukkan oleh dari Ketua RT setempat, cukup ringsek parah pada bagian depan maupun belakang daripada kendaraan Cecep Nurmansyah dalam kejadian kecelakaan tersebut. Diketahui juga memang kecelakaan yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang, Purwakarta terjadi pada hari Senin malam pada pukul 20.22. Dalam kecelakaan beruntun itu melibatkan ada belasan kendaraan. Dari kecelakaan itu juga 4 orang mengalami luka berat dan 17 orang lainnya mengalami luka ringan. Mereka semua dirawat di Rumah Sakit Abdul Rojak di Purwakarta maupun Rumah Sakit Siloam di wilayah Purwakarta. Seperti itu, Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Azam sudah mendapatkan keterangan dari Ketua RT setempat, Agus Sopian. Berikut liputan lengkapnya kami tampilkan. Yang 4 sudah pulang. Nah, untuk yang 4 lagi baru ketemu Cecepnya aja, yang 3 entah di mana. Mungkin yang bisa disampaikan itu saja. Untuk luka, saudara Cecep itu luka di kaki sebelah kiri. Rencana besok ada tindakan, katanya harus dipasang pen, masih tetap di Rumah Sakit Abdul Rojak Sadang. Ini udah lama jadi warga? Udah, semenjak lahir dia warga kami. Semenjak lahir dia warga kami, kebetulan orang tuanya sudah pada meninggal. Dan sempat kecelakaan juga dulu. Ya, mungkin luka sekarang tuh masih di kaki kiri juga. Saat ini berarti masih perawatan ya Pak? Ya, masih dalam perawatan di Rumah Sakit Abdul Rojak Sadang. Itu habis dari mana? Dari mananya yang jelas dari Bandung, cuman Bandungnya dari mana saya juga kurang paham karena baru dapat informasi barusan. Tadi menggunakan mobil rental ya Pak? Ya, menggunakan mobil rental, 8 orang rombongan, kebetulan saudara Cecep yang bawa. Itu keluarga semua 8 orang itu atau? Bukan, teman-temannya. Oh, teman-temannya. Oh, kalau informasi berarti namanya siapa? Cecep Nurmansyah.
Cecep Nurmansyah, kebetulan warga RT 02 RW 17, lingkungan Santul Utara RT 2 RW 17. Dari penuturan keluarga apa aja tadi Pak? Berarti masih dirawat Masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Rojak Sadang. Ada rencana dirujuk. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Kecelakaan antara Toyota Avanza dengan kontainer terjadi di Simpang Solidaritas Alun-Alun Utara, Boyolali. Kecelakaan itu mengakibatkan Toyota Avanza bernomor polisi A 1513 TT ringsek setelah ditimpa peti kemas kontainer yang tergelimpang. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Triwidodo, reporter dari Tribun Solo yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Iya, dia dapat saya informasikan bahwasanya pada hari Senin sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan yang melibatkan antara kendaraan Toyota Avanza dan truk kontainer pengangkut peti kemas yang berisi plastik yang diangkut dari Semarang menuju Solo. Kecelakaan ini terjadi tepat di utara Simpang Solidaritas Alun-Alun Lor Boyolali, di mana kecelakaan ini bermula saat Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Suryano yang merupakan warga dari Kabupaten Legon, Banten, ini akan masuk ke tol Solo Semarang melalui gerbang tol Boyolali. Namun sebelum masuk ke tol, pengemudi ini terlebih dahulu karena memang kedua atau pengemudi dan penumpangnya ini berasal dari wilayah Agung, Kecamatan Taman Sari Kabupaten Boyolali, sehingga sebelum meninggalkan Boyolali keduanya berniat untuk bersuah foto di miniatur yang berada di tengah Simpang Solidaritas yang berada di alun-alun Lor Boyolali ini. Saat kemudian setelah keduanya atau penumpang dan pengemudi ini turun dari arah barat atau dari arah jalur lingkar utara, melaju kencang sebuah truk kontainer yang mengangkut plastik yang dikemudikan oleh Saifullah, warga Lebak, Banten. Diduga truk kontainer ini mengalami remblong sehingga saat menikung di simpang atau di bundaran Simpang Solidaritas di alun-alun Lor tersebut, truk kehilangan kendali sehingga menabrak ataupun menimpa kendaraan Toyota Avanza yang bernomor polisi 1513 TT tersebut, sehingga mengakibatkan kendaraan Toyota itu mengalami ringsek pada bagian depan. Meskipun telah terjadi kerusakan yang dialami oleh kendaraan tersebut cukup parah, namun tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini, mengingat seluruh pengemudi ataupun seluruh penumpang yang ada di dalam mobil tersebut sudah keluar, sehingga kecelakaan ini tidak menimbulkan korban jiwa. Hanya saja kerugian material dari kecelakaan tersebut. Meski begitu, seluruh kendaraan atau seluruh barang bawaan termasuk organ yang merupakan milik pengemudi ini juga berhasil diselamatkan. Selain itu, akibat kecelakaan ini juga tidak mengakibatkan kemacetan yang berarti di jalan Simpang Solidaritas Boyolali ini, mengingat jalan ini merupakan akses menuju gerbang tol Boyolali yang cukup lebar, sehingga dan tidak banyak kendaraan yang berlalu lintas menggunakan jalur tersebut, ya. Baik, Tribuners, terkait kecelakaan ini rekan Triwidodo juga sudah melakukan wawancara bersama Kanit Gakum Satlantas Polres Boyolali, Ibda Bambang Nova, dan juga korban bernama Suyarno. Selengkapnya kami tampilkan. Akan mengambil arah balik. Namun karena posisinya sedikit turunan dan berliku, ada kendaraan KBM Avanza itu parkir di tepi jalan. Truk yang dari arah barat, truk kontainer itu dia oleng, menghantamlah ke kendaraan KBM Avanza. Namun korban alhamdulillah tidak ada. Masih dugaannya, dan truknya ngeblong atau gimana? Mungkin bisa jadi ngeblong karena dari lihat tromol mesinnya masih panas. Terlihat dari arah atas sana kenceng sekali, ya. Tuh kelihatan juga nggak ngerem-ngerem amat itu dalam tikungan ini.
Jadi sampai sekitar dari mobil saya ini jaraknya kira-kira ada 10 meter lah, yaitu rodanya sudah ngebelah itu, ngangkat semua. Ngangkat. Iya, pas nyampe posisi samping mobil saya, ambruk tersebut. Buntutnya kontainer nyangkut sama mobil saya. Korban. Pak Harno dari mana? Saya asli dari Taman Sari, saya tinggal di Banten. Di Banten. Ini mau balik ke Mau ke Taman Sari Musuk nih? Iya. Iya, Taman Sari Musuk. Tadi sekira jam berapa Pak kejadiannya? Jam 8-an lewat dikit. Jam 8. Pas itu Bapak di luar gitu? Iya, lagi turun. Baru turun? Iya. Alhamdulillah selamat ya Pak. Kabar berikutnya datang dari Papua. Lembaga Masyarakat Adat Nabire bersama 6 suku pemilik hak ulayat Saireri II Nabire mengeluarkan pernyataan sikap menolak dengan keras Kabupaten Nabire menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah. Pernyataan sikap 6 suku pemilik hak ulayat itu berlangsung di distrik Abepura, Kota Jayapura pada hari ini Selasa 28 Juni 2022. Bagaimana dari acara ini akan disampaikan oleh rekan Aldi Bimantara, reporter dari Tribun Papua yang sudah siap dengan informasinya langsung dari sana. Silakan. Halo Dea dan juga Tribuners, tepat sekali Lembaga Masyarakat Adat Nabire bersama 6 suku pemilik hak ulayat Saireri II Nabire mengeluarkan pernyataan sikap menolak dengan keras Kabupaten Nabire menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah. Dea dan juga Tribuners, pernyataan sikap menolak Nabire menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah dibacakan secara langsung oleh Kepala Suku Besar Kepulauan Mora, Donatus Sembor, yang disaksikan para tetua adat dan pemuda. Dalam penyampaian aspirasi tersebut, setidaknya ada 6 hal yang bersifat sebagai tuntutan dan diminta untuk harus dipenuhi. Pertama, Dea dan juga Tribuners, ini pihaknya meminta menyikapi pembahasan rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Tengah. Lembaga Masyarakat Adat bersama 6 suku pemilik hak wilayah adat di Nabire menyatakan dengan tegas untuk mendukung penuh Kabupaten Mimika sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Kemudian kedua, pihaknya menolak dengan tegas Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Kemudian dalam pernyataan sikap di poin ketiga, pihaknya menolak Nabire dimasukkan ke dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Tengah dan menyatakan Nabire tetap berada pada Provinsi Papua atau Provinsi Induk. Dea dan juga Tribuners, pada tuntutan keempat, pihaknya juga meminta pemilik hak ulayat Saireri II ini kepada Panja Rancangan Undang-Undang DPR RI Papua harus memperhatikan dan mengakomodir hal yang diminta begitu. Kemudian pada tuntutan ke-6 mereka juga menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan Gubernur Papua Lukas NMB untuk melakukan pemekaran berdasarkan 7 wilayah adat. Dea dan juga Tribuners, dapat saya informasikan dalam kesempatan pembacaan pernyataan sikap tersebut dihadiri oleh Kepala Suku Besar Iaur Saul Waiwowi, Kepala Suku Besar Kepulauan Mora Donatus Sembor, Kepala Suku Napan Yusuf Sayori, dan Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire Ali Kagiai. Turut serta pula Ketua Lembaga Masyarakat Adat Nabire Sokrates Sayoru, Ketua Aliansi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Nabire Hendrik Andoy, Sekretaris Ikatan Kerukunan Masyarakat Adat Nabire di Jayapura Eduardo Umatrai. Dan dapat saya informasikan pula Dea dan juga Tribuners, sebelumnya diketahui Komisi 2 DPR RI sudah membentuk 3 panitia kerja panja yang bertugas menyelesaikan usulan pemekaran 3 daerah otonomi baru di Provinsi Papua. Ada 3 provinsi baru yang nantinya muncul begitu, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Namun Dea dan juga Tribuners, ini untuk Provinsi Papua Tengah sendiri, ibu kotanya masih belum ditentukan hingga kini. Lantas kedua daerah yakni Timika dan Nabire muncul ke permukaan dan diperdebatkan publik. Mana begitu yang lebih cocok untuk menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah apabila terjadi pemekaran. Dari Kota Jayapura, Papua, Aldi Bimantara, Tribun Papua melaporkan, kembali ke Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kepala Suku Besar Kepulauan Mora Donatus Sembor terkait ini selengkapnya. Lembaga Masyarakat Adat Nabire bersama 6 suku pemilik hak ulayat Saireri II Nabire, Lembaga Masyarakat Hukum Adat Wilayah Saireri II Nabire, nomor titik 2 004 garis miring BLB garis datar Nabire garis miring SK garis miring 8 garis miring 2022 tentang aspirasi dan pernyataan sikap 6 suku pemilik hak ulayat dan masyarakat adat Saireri II Nabire dengan menyikapi pembahasan rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Tengah bersama ini, kami Lembaga Masyarakat Adat bersama 6 suku pemilik hak ulayat wilayah adat Nabire menyatakan dengan tegas bahwa titik 2
1. Mendukung penuh Kabupaten Mimika sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. 2. Menolak Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. 3. Menolak Nabire dimasukkan ke dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Tengah dan menyatakan Nabire berada pada Provinsi Papua garis milik Provinsi Induk. 4. Meminta kepada Asosiasi Bupati Mepago agar tidak memaksakan kehendak untuk memasukkan Nabire dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Tengah. 5. Meminta kepada Panja RUU DPR RI Papua Tengah untuk memperhatikan dan fakta baru pembunuhan seorang ibu oleh anak kandungnya yang bernama Jamal Mirdad pada Jumat 24 Juni 2022 lalu di Bangka Tengah. Pembunuhan itu terjadi di rumah korban, tepatnya di Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Simpang Katis. Pembunuhan itu ternyata sudah direncanakan 1 hari sebelumnya oleh pelaku. Untuk kronologi lengkapnya dan juga bagaimana hasil rekonstruksi terbaru akan dilaporkan. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Bangka Pos, ada rekan Arya Bima Mahendra. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Lea dan pemirsa Tribunas. Perlu saya sampaikan bahwa memang pada hari kemarin, tepatnya hari Senin tanggal 27 Mei tahun 2022, Polres Bangka Tengah menggelar proses rekonstruksi ataupun reka ulang adegan terhadap kasus pembunuhan seorang wanita parubaya bernama Fauzia berumur 59 tahun yang ternyata dibunuh oleh anak kandungnya sendiri yang bernama Jamal Mirdad berumur 31 tahun pada hari Jumat kemarin tanggal 24 Juni tahun 2022 sekira pukul 2 dini hari di Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah. Diketahui bahwa dalam rekonstruksi tersebut ada sebanyak 17 adegan yang diperagakan oleh Jamal Mirdad ketika memang sudah berencana menghabisi nyawa ibunya sehari sebelum kejadian. Diketahui bahwa kronologi pembunuhan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022, di mana pada sore hari sekitar pukul 5:30 sore Jamal Mirdad membuat langkah jejak kaki di salah satu bagian jendela rumahnya yang mengarah ke rumah tangganya. Nah, kala itu malam harinya pada masih hari Kamis, Jamal Mirdad kemudian pergi bersama 3 orang rekannya ke salah satu tempat prostitusi yang ada di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di tempat prostitusi tersebut, Jamal Mirdad memang diketahui sempat pesta miras ya bersama dengan ketiga rekannya. Bahkan dirinya juga sempat hendak menyewa PSK yang ada di sana. Namun kala itu PSK yang dia sewa sedang berhalangan ya ataupun sedang datang bulan, sehingga setelah niat ataupun hasratnya tersebut tidak tersampaikan, Jamal Mirdad dan ketiga rekannya tersebut kembali ke rumahnya masing-masing. Barulah sekitar pukul 2 dini hari pada hari Jumat 24 Juni tahun 2022, Jamal Mirdad kembali ke kediamannya yang memang kala itu dia memang masih tinggal berdua dengan ibunya yang bernama Fauzia. Kala itu Jamal Mirdad memasuki rumah dan melihat ibunya sedang tertidur di salah satu ruangan ataupun di ruang tamu rumahnya. Kala itu dia pun langsung membekap ibunya dengan cara menutup saluran pernapasan baik itu hidung atau mulut menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya digunakan untuk memegang dada ibunya tersebut agar tidak berontak. Alhasil berdasarkan dari hasil penyelidikan kepolisian diketahui 5-10 menit kemudian ibu Jamal Mirdad ataupun ibu kandungnya sendiri itu meninggal karena mati lemas ya ataupun kehabisan napas. Mirisnya lagi kemudian Jamal Mirdad juga sempat mengelabui ataupun hendak mengecoh kepolisian karena setelah membunuh ibunya tersebut dirinya sempat mengambil sebilah golok ataupun parang di bagian dapur dan merusak salah satu jendela rumahnya dan membuat skenario seolah-olah kejadian tersebut ataupun kematian ibunya dikarenakan oleh aksi perampokan. Setelah itu dirinya juga langsung berpura-pura mengabari para tetangga dan teman-temannya untuk mengabarkan bahwa ibunya telah dibunuh oleh perampok. Namun alangkah sialnya
kepolisian juga berhasil mengetahui bahwa keterangan palsu dari Jamal Mirdad tersebut adalah skenario yang ia buat sendiri, karena memang dirinya sendiri adalah pelaku pembunuhan terhadap ibu kandungnya dengan motif ingin menguasai harta ataupun barang-barang berharga milik ibu kandungnya sendiri. Karena memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sehari-harinya Jamal Mirdad ini adalah seorang penjudi berat ataupun seorang penjudi berat, bahkan juga kerap mabuk-mabukan dan pergi ke tempat prostitusi. Sedangkan untuk mata pencahariannya sendiri ini tidak menentu, bahkan kerap menganggur ya Jamal Mirdad ini, sehingga kemudian dirinya meninggalkan banyak hutang ke sana kemari, dan untuk itulah dirinya berencana menghabisi nyawa ibunya untuk kemudian mengambil barang-barang berharga dan membayar hutang. Berdasarkan hasil wawancara kami kepada Kapolres Bangka Tengah, AKBP Muhammad Rizal Bustario, diketahui bahwa Jamal Mirdad dikenai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang mana dalam pasal tersebut tindakan pelanggaran terhadap pasal tersebut akan dikenai ancaman hukuman maksimal hukuman mati ataupun penjara seumur hidup, atau bahkan ancaman hukuman penjara minimal 20 tahun. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan. Rekan Dea kembali ke studio. Baik, Tribuners, rekan Arya Bima juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait, yakni Kapolres Bangka Tengah dan juga kakak dari pelaku. Berikut keterangannya kami tampilkan. Pembunuhan berencana ataukah memang pembunuhan biasa? Ya, dari hasil olah TKP dan keterangan sejumlah saksi dan tersangka, patut diduga ini memang arahnya ke pembunuhan berencana. Jadi tersangka ini memang sudah merencanakan aksi ini. Hal itu dapat dilihat dari perbuatannya yang membuat jejak kaki, ya. Ya, berarti dia ini sudah di mindset itu ingin men-setting bahwa nanti kalau ini terjadi seolah-olah ini adalah sebuah pencurian. Jadi ada orang yang meninggalkan jejak kakinya, padahal itu jejak kaki yang dia buat sendiri. Kemudian juga dia mempermainkan jarinya di alat kelamin korban, sehingga seolah-olah ini adalah sebuah perampokan yang disertai dengan pemerkosaan. Demikian itu kira-kira. Sanksi hukum akan dijalani tahanan ataupun pelaku berapa? Kalau pembunuhan berencana itu ancaman paling tinggi itu pidananya adalah hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau paling lama penjara itu 20 tahun. Tadi ada pelukan juga dengan adik yang terancam hukuman mati, bang, seperti apa? Ya kalau aku konsultasi sama dia, istilahnya kan, dek, istilahnya abang tetap menganggap adik abang. Hubungan saudara antara abang dengan adik tak pernah putus. Nah, itulah darah daging kedua orang tua kami. Sekarang ini ku tidak bisa menzolimi adikku sendiri. Sedangkan ku ke depannya belum tahu skenario apa yang aku jalani. Nah, tapi istilahnya doa ibu, doaku istilahnya walaupun almarhum. Istilahnya sama adik, istilahnya pintu taubat selalu terbuka. Karena pintu taubat Allah Ta'ala selalu terbuka kepada hamba-hambanya. Jadi walaupun seumur hidup, istilahnya dengan perilaku di sana nanti kan dibimbing, dibina. Dengan perilaku itulah dianya bisa. Nah, kalau aku secara pribadi, secara abangnya sendiri tidak menuntut apa-apa, tetapi biarlah undang-undang yang menentukan secara hukum. Jadi kalau sesuai hukum aja berarti bang ya? Untuk putusannya sesuai dengan hukum yang seadil-adilnya. Istilahnya dalam bidang ini, siapa yang menuai, yang menanam benih, istilahnya dia yang memetik hasil. Jadi pihak keluarga tetap sesuai ikut prosedural ya? Kita menuju Kalimantan Timur, Satres Narkoba Polresta Balikpapan menggerebek sarang gembong narkoba. Lokasinya berada di pesisir daerah Karyangau, Balikpapan Barat, Balikpapan, di mana sasarannya terduga gembong narkoba yang diketahui berinisial G. Untuk informasi lebih detailnya terkait penggerebekan ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Kaltim. Kami sudah terhubung dengan rekan Muhammad Zain di sana. Silakan rekan. Saya rekan Dea tempat melaporkan dari Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Karena sebelumnya dari Satres Narkoba Polresta Balikpapan melakukan upaya represif
untuk penggerbekan yang dilakukan ke satu kawasan yang diduga sebagai markas dari salah satu jaringan pengedar narkotika jenis sabu di Kota Balikpapan. Adapun untuk lokasinya sendiri ini memang sudah dilakukan pengintaian beberapa hari terakhir dan memang sudah diduga kuat bahwa lokasi tersebut merupakan salah satu tempat penjualan narkotika di Kota Balikpapan. Adapun lokasinya sendiri ini berada di tengah hutan mangrove atau hutan bakau, di mana tempatnya ini sebetulnya sudah sangat jauh dari pemukiman penduduk. Sehingga untuk mengakses lokasi tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bahkan akses jalannya sendiri pun terbilang rusak. Tribun Kaltim sendiri sempat meninjau melalui jalur laut. Kami menggunakan speedboat untuk bisa mengakses lokasi tersebut, di mana kami dari jalur laut ini langsung bertemu ataupun bersinggungan dengan akses belakang dari kawasan ini. Dalam pantauan kami di lokasi markas ini, tempat ini memang dibangun ala kadarnya dengan menggunakan tumpukan kayu, kemudian ranting dan seng. Begitupun juga dari bangunan depan, di mana dari bangunan-bangunan ini ditumpuk, seng-seng ini ditumpuk hingga tinggi, kurang lebih ketinggiannya mencapai 4 meter untuk menutupi bangunan yang ada di dalam dari kawasan ini. Untuk luas areal dari markasnya ini sendiri, ini seluas 2.500 meter persegi, tepat di pesisir dari perairan di Teluk Balikpapan. Kemudian dari akses pagar tersebut ternyata memang cukup sulit karena memang dari pemilik ataupun bandar narkoba ini ternyata sudah mempersiapkan pertahanan yang cukup rumit, di mana untuk pintu masuknya sendiri dia menggunakan material besi yang cukup tebal dan itu pun masih juga diganjal menggunakan kayu ulin, sehingga sedikit membutuhkan usaha ekstra untuk bisa masuk ke dalam. Kami menduga dan dari markas ini belum lama ditinggalkan oleh penghuninya, di mana ada satu rumah yang berada di dalam dan di mana untuk di dalam kami temukan beberapa ruangan pendingin ruangan yang masih hidup, kemudian kipas yang masih menyala dan juga ada bekas sisa pembakaran yang belum lama padam. Dan ternyata kami temukan juga di markas tersebut adanya satu menara pantau yang diduga digunakan oleh para pengedar narkoba ini untuk melihat pembeli yang datang dari sisi darat maupun dari sisi laut, karena memang dari luas jarak pandang yang cukup jauh dilihat dari menara pantau ini. Untuk menara pantaunya sendiri ini ada setinggi 8 meter yang berada di dalam rumah itu sendiri, di mana rumahnya ini rumah utama dari markas ini ada dua tingkat dan itu langsung menyatu ke menara pantau. Kurang lebih kami menunggu hitungan jam di markas tersebut dan memang ada beberapa orang yang sempat mendekat untuk melakukan pembelian, namun mereka memutuskan untuk putar balik ataupun membatalkan rencana mereka untuk membeli sabu, karena ternyata setelah kami cek dari sisi depan dari pengedar ini ataupun penjual narkotika jenis sabu di Balikpapan ini sudah memasang pelang bertuliskan kosong yang ada di seng dinding mereka. Kemudian kami juga temukan di situ untuk transaksinya sendiri ternyata melalui loket, melalui loket yang dibuat menggunakan pipa paralon, di mana untuk modusnya nanti dari para pembeli memasukkan uang ke dalam paralon tersebut dan nantinya dari sisi dalam rumah para penjual ini akan mengeluarkan sabu-sabu yang menggunakan alat pancing untuk mendorongnya keluar. Karena memang belum ada penangkapan terhadap pengintaian dari Satres Narkoba Polresta Balikpapan ini, untuk ke depan nantinya akan dilakukan pengintaian ulang. Sementara dari pihak kepolisian juga sudah mengamankan beberapa barang bukti yang memungkinkan para
penghuni dari markas ini adalah pengedar narkotika jenis sabu di kota Balikpapan. Mungkin demikian yang bisa dilaporkan dari Balikpapan. Terima kasih, Dea. Baik, terima kasih rekan Muhammad Zain untuk laporan Anda dari Kalimantan Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sepasang kekasih tega melakukan percobaan aborsi janin yang berumur 7 bulan di sebuah losmen kawasan Kota Bengkulu. Percobaan praktik aborsi dengan meminum obat tanpa resep dokter ini dilakukan oleh TY 18 tahun dan WI 18 tahun yang saat ini masih berstatus mahasiswa. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Bengkulu. Kami sudah terhubung dengan rekan Surya Dijaya di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, rekan Dea di studio, dapat dilaporkan bahwa kejadian aborsi ini yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang ada di Kota Bengkulu terjadi dimulai dari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 kemarin. Pada Sabtu kemarin, TY bersama dengan WW menginap di salah satu losmen yang ada di Kota Bengkulu. Di losmen itulah pada malam minggu tersebut, WW dibantu dengan TY meminum 3 butir pil penggugur kandungan. 1 ditelan langsung dan 2 lagi diletakkan di bawah lidah. Namun hingga pagi tidak terjadi kontraksi apa-apa, dan sehingga jam 9 pada hari Minggu tanggal 26 bulan Juni 2022 kemarin, sepasang kekasih itu pun pulang ke kos-kosan milik WW. Namun saat tiba di kos-kosan milik WW sekitar pukul 3 sore, WW mengalami kontraksi hebat dan mengalami kehabisan energi. Jadi untuk mengobati hal tersebut, TY dan WW berangkat ke Rumah Sakit Rafflesia yang ada di Kota Bengkulu untuk mendapatkan pengobatan. Saat tiba di rumah sakit tersebut, dan saat akan diperiksa oleh dokter, si ibu dari bayi tersebut pun meminta izin kepada dokter untuk ke toilet dengan alasan buang air kecil. Namun saat berada di dalam toilet, WW justru melahirkan seorang bayi prematur laki-laki. Dan saat keluar baru ia mengakui kejadian tersebut kepada dokter yang ada di rumah sakit tersebut bahwa dia sudah melahirkan seorang janin di toilet tersebut. Dokter pun yang mendapat kabar itu langsung memeriksa dan benar bahwa ada seorang bayi laki-laki ditemukan di toilet rumah sakit tersebut dan sempat dalam kondisi yang sehat, itu benar. Jadi setelah mendapatkan laporan tersebut dari pihak rumah sakit, tim Macan Gading Reskrim Polres Bengkulu mendatangi Rumah Sakit Rafflesia dan mengamankan kedua pelaku dan memintai keterangan. Saat ini untuk TY, ayah dari bayi tersebut, telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal, untuk sementara masih dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Karena pada kemarin Senin 27 Juni 2022 pagi, bayi tersebut meninggal dunia dan dimakamkan di TPU Rawamakmur Kota Bengkulu. Sehingga yang sebelumnya pasal yang menjerat kedua pelaku ini adalah percobaan pembunuhan, namun setelah meninggalnya bayi tersebut, pasal itu pun berubah menjadi pasal 340 dengan pembunuhan berencana. Untuk kondisi terkini, WW, ibu dari bayi tersebut, masih dirujuk di Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu dan pihak kepolisian melakukan penundaan penahanan terhadap WW karena kondisi WW yang masih lemah akibat dari mengalami pendarahan yang cukup hebat usai melahirkan kemarin. Dari keterangan Kasat Reskrim Polres Bengkulu, untuk penetapan tersangka bagi ibu dari si bayi tersebut saat ini masih dilakukan penundaan hingga
kondisi dari ibu tersebut benar-benar membaik. Sekian Dea, laporan yang dapat disampaikan. Ya, Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan Suryadi Jaya bersama AKP Weliwanto Malau selaku Kasat Reskrim Polres Bengkulu terkait kasus ini. Selengkapnya kami tampilkan. Bayinya sendiri sejauh ini seperti apa dan di mana? Tadi pagi dapat info laporan dari Pak Kanit Tipiter, Pak Salomo dari rumah sakit melaporkan bahwasanya si korban bayi anak tersebut telah meninggal dunia, yang kemudian dimakamkan di daerah Rawamakmur, pemakaman Rawamakmur oleh pihak keluarga si perempuan. Oke, untuk kondisi wanita sendiri? Jam 7 pagi ya. Kondisi wanita? Ini kondisi wanita masih dirawat, kita rujuk ke Bayangkara saat ini. Untuk statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka? Belum. Nanti setelah pemeriksaan medis, kita periksa apa dalih dan keterangannya, kita analisa, kondisi sudah baik, nanti kita tetapkan sebagai tersangka. Udah dewasa kita lihat dulu keterangannya, kan? Pelaku udah dewasa, Pak ya? Oke, siap. Dua-duanya udah dewasa. Pengawasan ketat ya Bang ini? Ya, kita akan keluarkan surat pembantaran. Izin usaha 12 gerai tempat hiburan malam Holy Wings di ibu kota resmi dicabut oleh Pemprov DKI Jakarta. Alasannya karena dinilai menyalahi aturan perizinan usaha. Penyalahgunaan izin ini baru terungkap seusai polemik promo minuman keras bagi pemilik nama Muhammad dan Maria. Untuk lebih detailnya terkait ini akan dilaporkan rekan Dionysius Arya Bimasuci, reporter dari Tribun Jakarta yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Iya, Tribuners, jadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan jajarannya untuk menutup tempat hiburan Holy Wings. Total ada 12 gerai Holy Wings yang tersebar di ibu kota yang ditutup Pemprov DKI Jakarta. Ke-12 gerai itu ada di Kelurahan Tanjung Duren Utara Jakarta Barat, Holy Wings Kalideres, Holy Wings Kelapa Gading, Tiger Dragon, Holy Wings Peak, Holy Wings Reserve Senayan, Holy Wings Epicentrum, Holy Wings Mega Kuningan, Garrison, Holy Wings Gunawarman, dan Vendetta Gatsu. Namun pencabutan izin dilakukan bukan karena promo minuman keras pemilik nama Muhammad dan Maria. Pencabutan izin dilakukan karena Holy Wings melakukan penyalahgunaan izin usaha. Pasalnya 7 outlet Holy Wings hanya memiliki izin menjual miras untuk dibawa pulang. Bahkan 5 lainnya tidak memiliki izin tersebut. Namun dalam prakteknya ternyata mereka memperbolehkan pengunjung untuk minum miras di tempat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui penyalahgunaan izin ini baru terungkap setelah jajaran Pemprov DKI Jakarta melakukan penyelidikan lebih lanjut setelah viral promo miras Muhammad dan Maria. Selang sehari setelah keputusan pencabutan dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, pagi tadi petugas Satpol PP melakukan penyegelan di 12 gerai Holy Wings ini, mulai dari Gatsu hingga daerah Kelapa Gading. Demikian Dea. Baik, Tribuners, rekan Dion juga sudah mendapatkan keterangan langsung oleh Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Berikut informasinya. Nanti PTSP yang menyampaikan ke BKPM. Nanti sepenuhnya diserahkan ke BKPM. Pak, tebet ekopat kan terakhir ditutup sampai akhir Juni ini, nanti kapan dibuka lagi Pak? Ya nanti kita lihat, masih biar sampai selesai dulu ya, nanti dikabarin detailnya. Pak Riza, penutupan 12 outlet Holy Wings itu artinya nggak berkaitan dengan promo miras ya Pak? Karena kan kalau yang dari rilis DKI itu karena urusan administrasi aja Pak yang belum lengkap. Ya memang setelah dicek ada beberapa yang tidak memenuhi syarat administrasinya. Artinya itu baru dicek setelah promo ini ramai gitu ya Pak? Ya memang kan semua itu kan perlu ada evaluasi pengecekan. Ya memang berawal dari kasus promo miras. Ya. Atas dasar itu kami kan rekomendasikan ke PTSP nanti merekomendasikan ke BKPM sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Kemudian terkait dengan ada administrasi izin-izin yang belum lengkap itu juga menjadi satu penyebabnya. Pak, kan kalau misalnya pelaku usaha yang udah dicabut izinnya biasanya mengganti nama nih Pak siasatnya nih Pak. Kalau Holy Wings nantinya operasi lagi dengan ganti nama gimana Pak? Ya memang itu juga terjadi di beberapa tempat ya. Ya kan kalau satu usaha kalian buka usaha, buka warung, melanggar, warung kalian ditutup. Kan kalau buka warung lagi yang lain kan selama
Ketika buka warung lagi, umpamanya warung nasi sesuai dengan aturan, ketentuan, izin-izin kan boleh. Tidak berarti hak kalian usaha dihilangkan. Yang dicabut itu kan izin usahanya terkait tempat tersebut yang dianggap melanggar. Tapi orangnya tetap punya hak. Dan sudah diprosesnya. Jadi sekali lagi terkait izin memang kewenangan daripada pemerintah. Beredar video viral kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi asal Maluku dijemput menggunakan truk Satuan Polisi Pamong Praja saat hendak pulang ke Kota Ambon. Si perekam video pun menyalahkan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah atau LPPD Maluku karena dianggap memberikan perlakuan yang tidak layak kepada kontingen Pesparawi Maluku. Untuk lebih detailnya dan juga fakta di lapangan terkait ini akan disampaikan rekan Dedi Aziz, reporter dari Tribun Ambon yang sudah bergabung. Silakan. Ya, baik, terima kasih Dea dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan bahwa memang kemarin kontingen Pesparawi asal Maluku berhasil membawa pulang gelar juara begitu dari ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional yang diselenggarakan di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, pada kepulangannya sendiri, tim Pesparawi Maluku atau kontingen Pesparawi Maluku ini mendapatkan perlakuan yang tidak layak begitu. Pasalnya ketika mereka berangkat, mereka diantarkan, mereka sampai di sana, kemudian ketika mereka balik, mereka dijemput dengan mobil truk Satpol PP, satu unit mobil truk Satpol PP di mana yang awalnya dikira satu unit mobil truk Satpol PP itu dipakai untuk mengangkut barangnya seperti waktu keberangkatan, ternyata barang dan masing-masing musisi-musisi sebanyak 201 musisi tersebut harus menumpang di mobil truk Satpol PP. Tidak sampai di situ, ketika sampai di Ambon, tim atau kontingen Pesparawi asal Maluku ini kembali diterlantarkan oleh LPPD begitu, atau Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi Maluku begitu. Mereka diterlantarkan tidak mendapat jemputan di Bandara Internasional Patimura begitu. Mereka sudah menunggu sekitar 2 jam dan hingga 2 jam begitu tidak ada penjemputan sama sekali. Dan sampai saat ini kami sedang mencoba untuk mengkonfirmasi Ketua LPPD begitu atau Lembaga Pengembangan Paduan Suara Maluku untuk dimintai tanggapan ataupun keterangan ataupun klarifikasinya terkait penelantaran yang dilakukan ini. Dan kami masih menunggu klarifikasi dari beliau dan teman kita sudah menjadwalkan untuk bertemu untuk melakukan wawancara singkat begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Dedi Aziz untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners dari Jawa Timur, kebakaran melalap gudang Sabara Polres Kediri Kota di Jalan KDP Slamet pada Senin 27 Juni 2022 petang kemarin. Amunisi pengendali huru-hara atau PPH seperti granat gas air mata dan senjata pelontarnya yang disimpan di dalam gudang berhasil diselamatkan. Bagaimana terkait kronologi kejadian kebakaran ini dan juga penyebabnya akan dilaporkan oleh reporter Surya. Kami sudah terhubung dengan rekan Didik Mas Hudi di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang rekan Dia dan Tribuners sekalian. Jadi kemarin sore sampai malam ada kebakaran yang melalap gudang logistik Sabara Polres Kediri Kota. Nah, di dalam gudang ini banyak terdapat benda-benda inventaris, diantaranya sepeda motor, dan juga tameng, helm, dan juga jaket anti huru-hara, dan juga yang cukup berbahaya di dalam gudang logistik ini juga ada bahan peledak, diantaranya granat gas air mata, dan juga senjatanya, senjata pelontar granat. Nah, ini yang alhamdulillah dari hasil pemadaman yang dilakukan oleh petugas Damkar atau PMK Kota Kediri yang kemarin setidaknya belasan kali mengirimkan air untuk proses pemadaman di gudang logistik Sabara Polres Kediri Kota. Dengan kerjasama yang baik, kemudian kebakaran ini berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Jadi kebakaran mulai pukul 16 atau jam 4 dan sekitar pukul 5 sore itu sudah berhasil dipadamkan. Dari penjelasan Kapolres Kediri Kota,
akibat kebakaran ini sempat mengeluarkan tahanan yang ada di dalam sel karena dikhawatirkan terjadi mereka asapnya itu kemana-mana. Namun karena kondisi berhasil dikendalikan dan api berhasil dipadamkan, tahanan yang sempat dibawa keluar ruang sel tahanan ini kemudian dikembalikan lagi ke sel. Dan meskipun terjadi kebakaran di gudang logistik, pelayanan yang ada di Mapores Kediri Kota tetap berjalan dengan baik. Pantauan hari ini masyarakat tidak terganggu dan gudang logistik yang mengalami kebakaran ini ditutup dengan kain terpal. Dan dari saksi mata diduga kebakaran ini akibat hubungan arus pendek atau konsleting, karena salah satu saksi mata yang kebetulan ada di seberang jalan dari gudang logistik ini mengetahui saat kebakaran itu ada kabel yang mengarah ke AC itu yang menyala. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners terkait ini rekan Dede juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Kediri Kota AKBP Wahyudi dan juga saksi mata saat kejadian, Sutikno. Selengkapnya kami tampilkan. Rekan-rekan media yang saya cintai dan banggakan, tadi sekitar pukul 16 ya kita mengalami ada bencana, yaitu terbakarnya gudang logistik dari Samapta Polres Kediri Kota. Tapi alhamdulillah di bawah dari 1 jam, sekitar jam 5 kurang, sudah bisa kita minimalisir, dan juga karena koordinasi yang baik antara stakeholder yang ada, rekan-rekan dari Damkar, dari TNI, dari Brimob yang membantu kami. Jadi alhamdulillah untuk kerusakan bisa diminimalisir. Jadi ini sedang kita inventarisir barang-barang yang ada, dan juga untuk mako dan tahanan dalam kondisi yang baik. Saya minta doanya pada rekan-rekan agar segera bisa pulih kembali. Untuk pelayanan, alhamdulillah tidak ada kendala, kita tetap berikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Diduga sementara hubungan dari arus pendek ya. Ini nanti untuk pendalaman lebih lanjut akan kami sampaikan lebih lanjut. Dan tadi ada senjata juga dia. Ya itu ya, makanya itu flare ya, paintball itu, paintball. Ini karena saya bilang tadi, ini gudang dari logistik Samapta. Jadi ini makanya, tapi alhamdulillah semua sudah bisa kita lokalisir, bisa kita amankan. Jadi sekali lagi saya minta dukungan dan doanya dari rekan-rekan, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa, dan juga untuk kebakar untuk ruangan juga mungkin rekan-rekan bisa lihat hanya gudang logistik saja, tidak merembet kemana-mana karena cepat. Depannya ada kabel kok nyala konslet. Listrik. Oh, kabel listrik ya? Iya. Di atas genteng ini atau di mana? Di bawah mas, di ruangan. Pas. AC, oh ya. Terus kemudian? Iya, di dalam sudah besar tapi nggak ada yang tahu. Oh di dalam malah besar apinya ya? Besar, tapi di polisi nggak ada. Apa nggak ada keluar asapnya itu? Ada, tapi masih kecil kan keluar. Kabelnya kan. Nah, sudah ada apinya. Posisi Bapak pada waktu itu di mana Pak? Posisi Bapak? Ini kan jualan. Kelihatan Pak? Berapa ruang Pak yang terbakar? Ya masih satu ruang di situ mas, belum kejadian ini. Oh nggak ada petugasnya toh Pak? Kok nggak sampai? Kosong, biasanya penuh. Oh, itu gudang ya? Pas kosong. Bapak. Gudang apa sih Pak? Itu ya ada yang sepeda motor semua itu. Gudangnya Polres gitu? Ya, gudangnya Polres. Paringasmo Pak Sinten Pak? Pak Tekno. Aksi pencurian motor terjadi di sebuah indekos di Jalan Ampera 2, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara. Anehnya maling motor itu sempat mengucapkan salam sebelum mematahkan setang dan membawa kabur Honda Beat incarannya. Hal itu terlihat dari rekaman CCTV yang menampilkan aksi dua pelaku. Untuk lebih detailnya terkait pencurian ini akan dilaporkan rekan Gerald Leonardo Agustino, reporter Tribun Jakarta yang sudah siap dengan informasinya. Silakan.
Ya, Dea dan juga Tribuners, dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa pada hari Minggu malam, tepatnya di Jalan Ampera 2, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, telah terjadi aksi pencurian kendaraan bermotor, di mana dalam hal ini Honda Beat milik salah satu penghuni kos yang ada di Jalan Ampera 2 ini digondol atau diambil oleh maling yang berjumlah 2 orang, dan aksi pencurian ini terekam CCTV yang terpasang di indekos tersebut. Memang dalam prosesnya Dea dan juga Tribuners, kedua pelaku ini awalnya datang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan kos-kosan yang dihuni oleh korban, dan ketika mereka melihat bahwa parkiran kos-kosan ini dalam kondisi sepi, salah satu pelaku memang langsung turun dari motornya. Pelaku yang berperan sebagai eksekutor ini langsung mendekati gerbang, dan dari rekaman CCTV yang ada terdengar pelaku yang berperan sebagai eksekutor ini sempat mengucapkan salam, mengucapkan assalamualaikum, dan ketika tidak ada jawaban dari dalam kos-kosan ini, pelaku langsung masuk ke dalam parkiran kos-kosan dan langsung berupaya mencuri Honda Beat yang terparkir di halaman parkiran kos-kosan tersebut. Dalam prosesnya, seperti yang dapat terlihat dari rekaman CCTV, pelaku yang berperan sebagai eksekutor dengan ciri-ciri mengenakan tas ransel, helm, dan jaket ini juga langsung melakukan atau mematahkan stang motor dari milik korban ini, dan dalam hitungan detik motor Honda Beat ini berhasil dibawa kabur pelaku yang aksinya terekam CCTV. Adapun dalam kejadian ini, korban merupakan seorang karyawati yang bernama Intan, berusia 27 tahun, dan Intan ini menyatakan bahwa Honda Beat yang dicuri 2 maling tersebut merupakan milik kantornya. Selama ini Intan pulang ke kos-kosannya dan berangkat kerja itu biasanya mengendarai atau menumpang angkutan umum atau ojek online. Namun karena memang dia ada urusan, akhirnya menggunakan motor dinas milik kantornya ini. Namun ketika selang puluhan menit dari dia memarkirkan kendaraan ini, motornya langsung digasak 2 orang maling yang aksinya terekam CCTV. Kembali ke Anda, Dea. Baik, terima kasih rekan Gerald untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Aceh, Tribuners. Kawanan gajah liar mengobrak-abrik 4 gubuk dan 8 hektar kebun milik petani di kawasan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara. Tim Conservation Response Unit Cot Girek bersama masyarakat melepaskan petasan ke udara untuk menggiring kawanan gajah itu. Lalu bagaimana terkait kronologi kejadian ini? Kami sudah terhubung dengan rekan Zaki Mubarak, reporter dari Serambi News. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih Dea. Selamat siang rekan Tribun News. Dapat kami informasikan bahwa pada Jumat lalu, Tim Conservation Response Unit atau CRU Cot Girek bersama masyarakat menghalau kawanan gajah liar menggunakan petasan yang dilepaskan ke udara untuk menggiring kawanan gajah tersebut keluar dari areal kebun milik petani desa Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara. Kawanan gajah liar tersebut telah mengobrak-abrik 4 gubuk dan sekitar 8 hektar kebun milik petani, sehingga sejumlah gubuk milik masyarakat yang berkebun di Dusun Alubuluh, desa tersebut rusak parah akibat dirobohkan oleh kawanan gajah liar. Kemudian informasi yang kita peroleh, ada sekitar 8 kawanan gajah liar dan 1 bayi gajah yang masuk ke kawasan kebun petani tersebut. Nah, kawanan gajah tersebut sudah terlihat sejak Kamis 17 Juni 2022 lalu. Kemudian terpantau oleh tim merusak gebuk dan mengobrak-abrik tanaman petani. Kepala kru atau Jaik Yatudin mengatakan upaya penggiringan terus dilakukan hingga sore pada Sabtu 19 lalu. Dalam upaya penggiringan ini, rombongan harus mencari terlebih dahulu keberadaan gajah tersebut. Nah, sampai saat ini petugas masih melakukan upaya untuk menunggu bagaimana langkah-langkah berikutnya dalam melihat kondisi gajah tersebut bergerombolan di mana saja di areal kebun tersebut. Kemudian, terakhir kita dapat informasi bahwa kawanan gajah tersebut sudah keluar dari areal kebun
namun mereka tidak jauh dari lokasi kebun-kebun milik petani. Sehingga tim CRU masih menunggu masih memantau keadaan di sekeliling agar gajah tersebut tidak lagi masuk dan menghalau dengan menggunakan petasan, Dea. Baik, terima kasih rekan Zaki Mubarak untuk laporan Anda dari Aceh. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Provinsi Jambi. Anjloknya harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit juga terjadi di Provinsi Jambi. Petani di Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, memilih tidak memanen buah sawit mereka. Mereka bahkan membiarkan buah sawit itu membusuk di pohon. Terkait ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jambi, ada rekan Sopianto. Silakan dengan informasi Anda. Oke, selamat siang Tribuners. Dapat saya informasikan dari Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Tebo, terkait akibat anjloknya harga tandan buah segar TBS kelapa sawit di Provinsi Jambi mengakibatkan petani di Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo memilih tidak memanen buah kelapa sawit dan membiarkan sawit itu membusuk di pohon. Informasi yang diterima, salah seorang petani di Desa Teluk Langkap, Kabupaten Tebo sudah lama tidak memanen buah sawit dikarenakan TBS saat ini merosot jauh. Nah, dia menilai harga TBS tidak sesuai dengan upah panen dan yang dikeluarkan. Hal itu diungkapkan oleh salah satu seorang warga di Kecamatan Sumai, tepatnya di Desa Teluk Langkap, Fahmi, salah satu. Ia mengatakan benar petani di Desa Teluk Langkap tidak memanen buah sawit mereka melihat harga TBS saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, belum lagi upah panen dan upah lansir. Fahmi menyebut petani tersebut tidak memanen sejak harga di bawah 2.000 hingga saat ini. Kata Fahmi, hingga saat ini buah tersebut busuk di pohon. Nah, menurut Pak Fahmi, petani menilai upah panen dan upah lansir menuju ke pengepul itu tidak sesuai yang dikeluarkan. Nah, informasi terakhir yang saya terima, harga TBS di Kabupaten Tebo saat ini 400 hingga 600 rupiah. Nah, bahkan pengepul di Kabupaten Tebo, tepatnya di Desa Teluk Langkap, saat ini tidak menerima TBS. Nah, jelaskan Fahmi, saat ini di Desa Teluk Langkap hampir 85% itu petani sudah beralih berkebun ke sawit. Nah, dirinya menilai kalau harga seperti ini masyarakat mau makan apa. Nah, mungkin demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait ini rekan Sopianto sudah melakukan wawancara langsung bersama salah satu warga Desa Teluk, yakni Fahmi. Berikut laporannya. Itu sudah berapa lama Bang yang tidak dipanen itu Bang? Sudah lama, sejak sawit tidak normal ini tidak mau lagi warga yang manen. Dihitung sama upah panen sama upah lansir ada tidak sesuai. Oh, alasannya Bang karena upah panen dan operasional Bang ya? Operasional, karena walaupun sawit murah, upah panen ini tetap sama operasional kan. Nah Bang, itu apa namanya? 9,9 hektar setengah itu apa namanya punya warga sini Bang artinya. Punya warga. Nah artinya Bang di Desa Teluk Langkap ini apakah masih laku TBS atau seperti apa Bang? Kalau hari ini loading tidak menerima buah. Hari ini tidak menerima Bang ya? Oh, artinya di Desa Teluk Langkap ini sudah tutup semua loading Bang? Bahkan ada beberapa hari yang lalu beli masih harga tinggi, ternyata jual di harga rendah, tekor. Ya, tekor bulan. Iya. Ini masyarakat sini Bang, apa namanya, sudah beralih ke sawit semua Bang ya? Sudah, mayoritas sudah ke sawit semua, karena tergiur karena sawit ini harganya bakal naik kan. Tapi ternyata hari ini tidak ada, ya, harga tidak sesuai. Apalagi dengan janji pemerintah ini kan pemerintahan bakal bantulah, bakal buka ekspor impor kan, tapi ternyata hari ini bahkan jauh lebih hancur kan dari hari sebelumnya. Bang, informasi yang kita terima Bang dari warga di sini Bang, itu berapa harga sawit terakhir Bang? Hari ini kan sudah tutup kan, nah terakhir masyarakat petani menjual sawit itu berapa harganya Bang? Kemarin sempat 400 perak. 400 perak Bang.
Oh, 400 perak dari harga sebelumnya. Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Puluhan hektar tanaman padi petani di beberapa tempat di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan terdampak cuaca ekstrim. Padi warga terendam air banjir luapan sungai dan banjir air hujan. Tiupan angin kencang beberapa waktu ini juga berdampak pada rusaknya tanaman di padi masyarakat petani. Dan informasi lebih detailnya terkait kondisi dan situasi di sana, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Samsul Bahri. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Mbak Dea di redaksi Tribun News. Dan selamat siang pada seluruh pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Bahwa saat ini Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan sudah hampir 1 bulan dilanda dengan cuaca ekstrim yang berupa hujan lebat disertai dengan angin kencang. Dan dari dampak dari cuaca buruk tersebut mengakibatkan rusaknya sejumlah area pertanian warga seperti tanaman padi, ada yang baru ditanam yang kemudian ikut terendam air, kemudian ada yang sudah berbuah dan tertimpa dengan hujan lebat dan disertai dengan angin kencang sehingga mengakibatkan tanaman padi rebah, dan ini diperkirakan petani dapat mengalami gagal panen. Dan ini tidak hanya di wilayah Desa Garcing, Kecamatan Sinjai Selatan yang seperti ini Mbak Dia, tetapi juga di beberapa wilayah desa dan kelurahan di beberapa kecamatan seperti di wilayah Kecamatan Bulu Podo, beberapa desa di wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, dan beberapa desa di wilayah Kecamatan Sinjai Timur. Nah, selain dampak cuaca ekstrim merusak tanaman pertanian warga, padi warga juga memutus sejumlah jalan antar kecamatan di kabupaten ini. Yang baru-baru ini terdapat 3 tanah longsor yang memutus jalan poros Desa Sohiring ke Kecamatan Bulu Podo ke Kecamatan Sinjai Tengah, dan selain itu juga memutus jalan antar kecamatan dari Desa Matunrung Telue, Kecamatan Sinjai Tengah ke Kecamatan Bulu Podo. Dan selain itu juga tanah longsor memutus akses jalan Kelurahan Balakia ke Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat ke Malino, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan selain itu juga terdapat dampak seperti pohon tumbang yang menimpa beberapa rumah di beberapa desa yang terpisah seperti di Desa Bonto Sinala dan Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, dan Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Dan selain itu juga angin kencang merusak 1 unit rumah di Pulau Kambuno, Kecamatan Pulau 9, Kabupaten Sinjai, Mbak Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Samsul Bahri sudah melakukan wawancara bersama Kepala BPBD Sinjai, Budi Yaman. Berikut keterangannya. Ya, jadi terkait dengan cuaca buruk yang terjadi dalam hampir 1 bulan terakhir di wilayah Kabupaten Sinjai, yang mana bukan hanya hujan dengan curah hujan dengan intensitas yang tinggi, tetapi juga disertai angin kencang di beberapa wilayah yang mengakibatkan sejumlah rumah terdampak yang mengalami kerusakan. Demikian hanya dengan sejumlah tanaman produktif di wilayah Kecamatan Bulu Podo. Terakhir ini, minggu-minggu terakhir, hujan dengan intensitas yang cukup tinggi mengakibatkan banjir di beberapa desa seperti Sumbuakan, Kecamatan Sinjai Timur, tepatnya Desa Panaikan. Itu mengakibatkan sejumlah tanaman padi yang mulai tumbuh terendam air sehingga
sehingga berpotensi mengalami kerusakan di lahan sekitar 20 hektar. Hal yang sama juga terjadi di wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, juga tanaman padi yang justru mulai berbuah itu rebah dan diakibatkan hujan dan angin kencang. Sehingga harapan kita mudah-mudahan dengan kondisi cuaca seperti sekarang ini, masyarakat dapat lebih berhati-hati dan lebih meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan bersama, utamanya di daerah-daerah yang memang rawan terjadi bencana seperti longsor yang juga telah terjadi di beberapa wilayah, khususnya di Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Borong. Tribuners, ketersediaan minyak goreng curah di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan kini mulai melimpah. Terpantau persaingan harga minyak goreng curah di Banjarbaru pun juga mulai terlihat. Permintaan minyak goreng curah juga cukup tinggi di tingkat pengecer, yakni hingga 10.000 liter per harinya. Untuk lebih detailnya terkait berapa harga terkini minyak goreng curah di sana akan diinformasikan rekan Bilna Sari, reporter Banjarmasin Pos yang sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Tribuners, hingga saat ini di tempatnya di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, harga minyak goreng curah di sini sudah mulai mengalami penurunan sesuai harga standarnya. Bahkan juga ada yang sudah menjual di bawah dari harga standar hingga 11.000. Dan termasuk untuk di pasar Untung Kota Banjarbaru sendiri yang merupakan pasar terbesar di Kota Banjarbaru, harga minyak goreng curah kini hanya Rp13.000 per liter dan 13.000, dan penjualan minyak goreng curah sendiri di tingkat agen kini sudah relatif tinggi, yakni hingga 10.000 liter per hari. Dan minyak goreng curah sendiri pasokannya untuk Kalimantan Selatan kini sudah melimpah. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Kalimantan Selatan, saat ini sudah ada 3 produsen minyak goreng curah yang ada di Kalimantan Selatan, yakni PT Inti Benua Perkasa Tama, PT Sime Darby Oil, dan PT Sinarmas. Sementara untuk distributor sendiri yang menjual yang mendistribusikan ke pengecer di pasar ada 7 perusahaan, yakni PT Sawit Tunggal Artajaya, PT Galip Agro, PT Wangsa Mitra Usaha Perkasa, PT Persero, PT Raja Wali Nusindo, Bulog, dan Koperasi Konsumen Sawit Setara. Dan untuk menjadi distributor sendiri, berdasarkan keterangan dari Kadis Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Mahyuni, jika untuk menjadi distributor harus memiliki PT dan juga memiliki tangki ramah lingkungan untuk mengangkut minyak goreng curah ke para pengecer. Dan harga minyak goreng curah dan pasokan minyak goreng curah sendiri kini sudah ada banyak di pasaran dan dijual secara eceran per liter, dan juga ada dijual grosir dengan lebih dari 3 liter. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Belna juga sudah melakukan wawancara bersama salah seorang pedagang minyak goreng curah, yakni Abdullah di sana. Berikut informasinya. 10.000 sehari. Oh, 10.000 liter sehari lah. Soalnya yang beli itu jarang seliter berarti lah. Jarang seliter. Rata-rata rumah makan. Iya, rata-rata rumah makan yang beli. Kalau pakai bungkus 14.000 kan. Nah, jadi disaring dulu lah. Sudah pernah memakai minyak goreng curah Piana di rumah? Udah. Kayak apa, ada bedanya lawan minyak goreng kemasan? Nggak ada bedanya, sama aja. Iya. Oh, untuk ini.
Informasi berikutnya datang dari Sulawesi Barat, Tribuners, melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB, KPU Mamuju terus berupaya memastikan seluruh warga terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2024 mendatang. Dan berdasarkan hasil rekapitulasi PDPB Kabupaten Mamuju, untuk triwulan kedua periode April, Mei, Juni ini tercatat jumlah pemilih yakni sebanyak 165.080 orang. Untuk data lebih detail akan dilaporkan rekan Habludin Hambali, reporter dari Tribun Sulbar yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Ya, betul sekali rekan Dia dan Tribuners dimanapun Anda berada dapat saya informasikan bahwa pihak KPU Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan rekapitulasi data pemilih berkelanjutan untuk triwulan 2 di bulan Juni ini, dan hasilnya ada sekitar 165.080 data pemilih yang ada di Kota Mamuju ini, Provinsi Sulawesi Barat. Dan hasil rekapitulasi ini ada penurunan dibandingkan dengan rekap yang bulan sebelumnya, karena ada sekitar kurang lebih 100 data pemilih yang mengalami pengurangan, di mana dari yang disampaikan oleh pihak KPU Mamuju ada sekitar 91 orang yang meninggal dunia dan ada sekitar kurang lebih 40 data pemilih yang sudah pindah domisili ataupun keluar dari Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat ini, sehingga KPU Mamuju akan terus melakukan rekapitulasi setiap bulannya sampai di bulan Oktober nanti untuk penetapan DP 4 yang akan disahkan secara bersama, baik itu dari pihak Capil maupun dari pihak KPU itu sendiri, sehingga dalam tahapan pemilu 2024 itu berjalan sesuai yang diharapkan dan bisa tidak ada range untuk data pemilih ini berbeda dengan yang dikeluarkan oleh Capil itu sendiri. Dan dari data pemilih ini belum dimasukkan berapa data yang perekaman baru di Capil yang dimasukkan seperti data pemilih pemula, dan ini yang akan terus diupdate oleh KPU Mamuju pada saat rekapitulasi data pemilih di setiap bulannya. Dari informasi yang kami dapatkan di saat mengikuti rapat rekapitulasi triwulan kedua di KPU Mamuju ini mengatakan bahwa ini masih bersifat sementara, belum diputuskan yang akan digunakan di pemilu tahun 2024 mendatang. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut juga rekan Habludin sudah mendapatkan keterangan dari Ketua KPU Mamuju Hamdan Dangkang. Selengkapnya kami tampilkan. Daftar pemilih berkelanjutan periode kedua di bulan Juni ini sejumlah 185.080 dengan rincian. Jadi jika dibandingkan dengan pemilih atau yang ditetapkan sebelumnya, itu ada mengalami penurunan atau pengurangan kurang lebih 100 lebih ya, kurang lebih 100. Ada 91 orang yang meninggal, kemudian ada 40-an itu pindah domisili atau pindah keluar dari Wilayah Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali, Provinsi Sumatera Selatan dalam waktu dekat akan memberlakukan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETL, dan pemasangan perdana tiang panjang kamera CCTV ini juga masih dalam tahap pengerjaan. Di mana saja titiknya akan dilaporkan rekan Regen, reporter Sriwijaya Pos yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Tribuners dimanapun berada, dapat kami sampaikan bahwa saat ini Kabupaten Pali dalam waktu dekat akan menerapkan tilang elektronik atau ETL, di mana tujuan akan diterapkannya ETL ini guna menekan tingkat kecelakaan yang ada di Kabupaten Pali. Mengingat masih tingginya angka kecelakaan, sehingga diharapkan dengan diterapkannya ETL ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan berkendara saat itu. Kemudian diresmikannya ETL ini
serentak di 17 kabupaten kota di Sumsel pada tanggal 1 Juli 2022, di mana bertepatan dengan HUT Bayangkara. Nah, di Kabupaten Pali sendiri itu diajukan ada 6 titik yang tersebar di seluruh wilayah Bumi Serapat Serasan. Namun berdasarkan informasi yang didapat, proses pengajuan lokasi titik ETLE ini, Bupati Pali mengajukan penambahan lokasi sehingga nantinya akan ada 10 titik yang akan disiagakan di Kabupaten Pali. Kamera CCTV ini juga akan memotret pelanggaran lalu lintas tak hanya siang hari namun juga malam hari. Kapolres Pali AKBP Rizal, maksud kami ulangi, AKBP Pranedi melalui Kasat Lantas AKP Sulis, di mana pihaknya terus mensosialisasikan ETLE ini. Notabene Kabupaten Pali sendiri yang belum memiliki lampu merah, saat ini perdana dilakukan pemasangan ETLE. Sehingga untuk apabila nantinya sudah diresmikan oleh Kapolda Sumsel, namun di lapangan belum dilakukan penindakan, di mana secara serentak nasional akan diberlakukan 1 Januari 2023. Sehingga diharapkan masyarakat tetap memperhatikan keselamatan saat berkendara. Diterapkannya ETLE ini di Kabupaten Pali sendiri menuai berbagai respon dari masyarakat ya, di mana banyak anak-anak muda yang kaget karena belum pernah melihat yang ETLE. Respon menarik seperti kaget, mengira kilat ataupun selfie juga dilakukan masyarakat. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners rekan-rekan juga sudah melakukan wawancara bersama Kasat Lantas Polres Pali AKP Sulis terkait penerapan ETLE di sana. Selengkapnya kami tampilkan. Bagaimana dan berapa titik yang akan terpasang? Ya baik, jadi khusus di Kabupaten Pali termasuk kabupaten kota yang lain sudah terpasang 1 titik lokasi pemasangan ETLE. Sementara rencananya nanti di Kabupaten Pali sendiri ada 6 titik untuk pemasangan ETLE. Itu di mana saja, Bang? Mulai dari sepanjang jalan poros, ya, jalan provinsi dari gerbang Kabupaten Pali sampai dengan Simpang 5, termasuk ke perbatasan Moba dan perbatasan ke Lubuk Linggau. Itu langsung lakukan penindakan atau gimana, Bang, saat ini? Untuk saat ini baru tahap sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Rencananya nanti tanggal 1 Juli akan di-launching di 1 titik masing-masing kabupaten kota untuk pelaksanaan operasional ETLE. Tetapi belum dilakukan untuk penindakan terhadap pelanggar-pelanggar yang tercapture di kamera ETLE tersebut. Itu pelanggaran jenis apa yang akan ditindak melalui CCTV? Untuk pelanggaran sendiri yang kasat mata terlihat mulai dari helm, kemudian TNKB, kaca spion, termasuk safety belt ataupun pengemudi kendaraan yang menggunakan handphone saat berkendara. Kita ke Sumatera Utara, Tribuners, peletakan batu pertama revitalisasi lapangan Merdeka di Medan yang harusnya pada Senin 26 Juni 2022 kemarin harus ditunda. Wali Kota Bobi Nasution menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo juga sudah menetapkan penjadwalan untuk menghadiri acara peletakan batu pertama itu. Dan untuk selengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Medan. Kami sudah terhubung dengan rekan Anissa di sana. Silakan rekan. Baik, Dea, selamat siang dan Tribuners, bahwa untuk peletakan batu pertama revitalisasi lapangan Merdeka itu akan diundur pada tanggal 7 Juli. Dan pada tanggal 7 Juli itu juga bertepatan dengan diundurnya Hari Keluarga Nasional, di mana nantinya Bapak Presiden Joko Widodo akan hadir dalam
kegiatan tersebut dan untuk sekaligus peletakan batu pertama revitalisasi. Kendati diundurnya tanggal revitalisasi ini, tetap untuk pembangunan dan segala sistematis yang sedang berada di alokasi lapangan Merdeka itu tetap berjalan sebagaimana biasanya, di mana para 12 tenan yang ada di lapangan Merdeka juga sudah tutup, dan begitupun dengan para lapak buku bekas yang ada di lapangan Merdeka itu sudah mulai mengosongkan barang-barangnya. Namun untuk dari segi peletakan batu pertama memang diundur, dan nantinya untuk pemulai pengerjaan revitalisasi juga nantinya akan diundur pada bulan Juli. Namun Wali Kota Medan belum memastikan tanggal kapan peletakan batu pertama itu, pembangunan pertama akan dilakukan. Demikian. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Anissa sudah mendapatkan keterangan dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Berikut keterangannya. Pak Wali. Ya, perkembangannya tetap berjalan sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan. Mohon doa dan dukungannya bisa kita lakukan. Untuk peletakan batu pertama jadinya diundur tanggal 7 ya Pak Wali? Diundur tanggal 7, tapi proses untuk pengerjaan tetap kita lakukan. Untuk pemegang tendernya ini siapa Pak Wali? Pemegang tender maksudnya? Pemegang tender revitalisasi lapangan Merdeka Pak Wali. Tendernya ya di website namanya. Oke. Tender itu apa? Siap. Ini terkait apa namanya tuh? WLP Pak. WLP. Oke, siap Pak. Terkait PMK Pak Wali. Saat ini kan menjadi Ratusan jemaah calon haji asal Bangka Belitung akan kembali diberangkatkan ke Tanah Suci pada Rabu 29 Juni 2022 besok. Dan pada hari ini, Tribuners, diadakan acara pelepasan di Gedung Serbaguna atau GSG Asrama Haji Bangka Belitung dan dilepas langsung oleh penjabat Gubernur Ridwan Jamaluddin. Untuk informasi lebih detailnya terkait ini dan juga situasi di sana akan dilaporkan reporter Bangka Pos. Kami sudah terhubung dengan rekan Cici Nasyanita di sana. Silakan. Baik, diinformasikan kepada Tribuners, memang hari ini tadi sebanyak 258 calon jemaah haji ditambah dengan 2 petugas jemaah haji dilepaskan oleh penjabat Gubernur Ridwan Jamaluddin tadi sekira jam 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian para jemaah ini akan langsung bertolak ke Palembang dan kemudian tukar pesawat sekira menanti 4 jam di Palembang dan akan langsung ke Mekah dengan perjalanan 10 jam perjalanan. Dan sebelumnya diprediksikan para jemaah ini akan tiba di Mekah sekira jam 7 waktu Arab Saudi. Saat pelepasan tadi juga Pejabat Gubernur Ridwan Jamaluddin menyampaikan beberapa pesan terutama untuk para jemaah agar tetap menjaga kesehatan dan hemat energi dalam artian tidak melakukan hal-hal yang tidak menjunjang ibadah hajinya. Hal ini agar kesehatan para jemaah tetap terjaga. Dan juga tadi dilaporkan oleh kantor kesehatan pelabuhan yang melakukan pemeriksaan kepada 260 calon jemaah haji ini dinyatakan layak terbang karena memang memenuhi persyaratan seperti PCR dan juga dilakukan tadi tes kehamilan bagi wanita yang usia subur. Dan juga tadi informasi juga untuk kesehatan para jemaah haji 15% memang didominasi oleh penyakit hipertensi namun sudah diantisipasi oleh pihak KKP dengan memberikan perawatan sehingga tensi yang tadinya ada salah satu jemaah tinggi bisa turun atau bisa normal dan memenuhi syarat untuk layak terbangnya. Kemudian juga memang hari ini tadi masuk kembali 228 calon jemaah haji yang direncanakan akan berangkat haji atau menuju Mekah besok pada tanggal 29 Juni 2022. Dan para calon jemaah haji ini juga tadi mendapatkan beberapa fasilitas saat di asrama haji, salah satunya mendapat gelang identitas, kemudian mendapatkan uang cost living yang senilai 6 juta rupiah dalam bentuk real, dan juga para calon jemaah juga
mendapatkan 3 tas ya, yakni koper, tas dada, dan tas lempang. Dan tadi juga di saat keberangkatan mereka sudah memakai baju yang serba putih, dan seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Cici Nasya untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners, masih seputar ibadah haji. Pelepasan calon jamaah haji asal Sulawesi Utara akhirnya selesai pada Senin 27 Juni 2022 kemarin pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya mereka berkumpul di Gedung Serbaguna untuk mengikuti acara pelepasan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Provinsi Sulut Praseno Hadi. Bagaimana kegiatannya saat itu akan diinformasikan rekan Randy Umar, reporter dari Tribun Manado yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Oke, selamat siang ya Tribuners. Saya hari ini dari Manado, Sulawesi Utara akan melaporkan hasil liputan saya Tribuners pada malam kemarin pada sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Memang di sini di Manado dilaksanakan pelepasan calon jemaah haji dari Provinsi Sulawesi Utara yang saat itu akan bersiap untuk pergi ke Balikpapan, embarkasi ke Balikpapan. Nah, tadi malam Tribuners memang setelah persiapan acara pelepasan haji yang dipimpin oleh Sekprov Praseno Hadi Provinsi Sulawesi Utara, dan langsung setelah dilakukan pelepasan para jemaah, barang-barang dari para jemaah langsung diangkut ke dalam bus yang telah disediakan. Jadi mereka mulai melaksanakan kegiatan pengangkatan barang-barang mereka yang akan dibawa ke Mekah sejak pukul 12 malam. Jadi sejak pukul 12 malam barang-barang telah diangkat, dan tepat pukul jam 1 setelah semua barang terangkat semua, mereka sudah naik ke bus, dan langsung dari situ mereka langsung dibawa ke Bandara Samratulangi mulai berjalan jam 1 malam. Terus pada waktu jam 4 subuh pagi mereka langsung menuju dari Bandara Samratulangi menuju ke Balikpapan. Nah, tadi saya baru saja menghubungi Kabid Haji Kementerian Agama Provinsi Sulut dan mengkonfirmasi bahwa mereka dari Kementerian Agama Provinsi Sulut telah menyerahkan calon jemaah haji itu di daerah Balikpapan, dan mereka sepenuhnya saat ini memang sudah menjadi bagian dari embarkasi Balikpapan untuk diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi pada esok hari pukul 7 pagi. Nah, dari hasil PCR tes yang telah dilakukan, alhamdulillah 323 jemaah haji itu dinyatakan negatif dari COVID-19, dan mereka pun akhirnya semuanya mereka yang telah bersiap diri dan telah mendaftarkan diri, semuanya akhirnya bisa berangkat dengan baik, dan besok mereka akan berangkat dan akan kembali lagi ke Indonesia setelah dari Arab Saudi. Dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga memberikan setiap calon jemaah haji itu bantuan setiap jemaah Rp2.500.000. Jadi setiap calon jemaah dari 323, jadi kalau dikalikan 323 kali 2.500.000 mendapatkan uang nominal bantuan dari Pemprov Sulawesi Utara sekitaran 800 juta lebih diberikan khusus untuk calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi posisi dari jemaah haji sekarang sudah berada di Makassar. Saya tanya juga tadi, kesehatan mereka terjamin. Kesehatan mereka juga aman, semuanya sehat selalu, dan mereka siap untuk pergi ke Mekah. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih rekan Randy Umar untuk laporan Anda dari Manado. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Utara. Tribuners, Kabupaten Nunukan telah memasuki hari pertama penerimaan peserta didik baru atau PPDB pada kemarin. PPDB tahun ajaran 2022-2023 ini di SMA Negeri 1 Nunukan contohnya terpantau ramai sejak pagi. Ada 4 jalur yang digunakan untuk PPDB, dan apa saja itu? Bagaimana penjelasan detailnya akan disampaikan rekan Febrianus Felis, reporter Tribun Kaltara yang sudah siap dengan informasinya. Silakan. Halo rekan Dea dan Tribuners.
dapat saya laporkan kembali bahwa sejak kemarin berlangsung proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 di SMA Negeri 1 Nunukan, dan terpantau ramai karena memang SMA Negeri 1 Nunukan ini tiap tahun antusias calon peserta didik baru sangat tinggi untuk masuk ataupun mendaftar di sekolah SMA Negeri 1 Nunukan. Ketua PPDB SMA Negeri 1 Nunukan Hilman dan mengatakan banyak calon peserta didik baru yang didampingi orang tuanya kemarin datang ke SMA Negeri 1 Nunukan untuk menanyakan dokumen yang harus diupload melalui link pendaftaran, termasuk jalur zonasi yang memang kata Hilma tiap tahun ini menjadi pertanyaan orang tua calon peserta didik baru. Untuk pendaftaran PPDB di SMA Negeri 1 Nunukan hanya boleh dilakukan secara online, baik melalui link pendaftaran maupun barcode yang ditempel pada beberapa titik di sekolah. Bila mana calon peserta didik baru tidak memiliki handphone yang Android, maka tim PPDB SMA Negeri 1 Nunukan akan langsung berkunjung ke rumah calon peserta didik baru tersebut atau dengan metode jemput bola sepanjang ada laporan daripada orang tua ataupun calon peserta didik baru. Hilma menjelaskan bahwa calon peserta didik baru untuk jalur zonasi memang tidak boleh mendaftar di 2 sekolah sekaligus. Jadi jalur afirmasi berbeda dengan jalur afirmasi prestasi dan perpindahan orang tua itu bisa dipilih 2 sekolah. Lebih spesifik, Hilma katakan untuk jalur prestasi panitia akan melakukan meranking nilai calon peserta didik baru berdasarkan tingkat prestasi akademik maupun non akademik yang diperoleh. Jadi untuk tiap prestasi baik dari tingkat kabupaten, nasional, provinsi hingga nasional itu ada nilainya masing-masing, sehingga ketika nilainya sama maka akan berlaku jarak rumah atau kembali ke jalur zonasi, akan menjadi pertimbangan untuk penerimaan peserta didik tersebut. Hilman juga membeberkan kendala orang tua atau calon peserta didik baru saat mendaftar adalah ketika mengupload dokumen lupa melakukan klik submit di link pendaftaran, sehingga mereka menganggap terkirim tapi ternyata belum, sehingga otomatis berkas yang mereka upload tersebut tidak terkirim atau terbaca di sistem dan mereka harus kembali melakukan itu sebanyak 3 kali batasnya. Adapun wilayah zonasi yang bisa melakukan pendaftaran di SMA Negeri 1 Nunukan yakni Nunukan Timur selain zona 2 itu Nunukan Utara, Nunukan Barat, Nunukan Tengah, dan Desa Binusan. Wilayah Nunukan Timur yang tidak masuk di zona 1 yakni Jalan Pelabuhan Baru, Porsas, Manunggal Bakti, Pangkalan Posa, Lumba-Lumba, Angkasa, dan Sungai 9. Sekedar diketahui untuk jalur zonasi di SMA Negeri 1 Nunukan itu daya tampungnya 68% dengan jumlah peserta didik 195 orang. Jalur afirmasi itu ada daya tampungnya 20% dengan jumlah 58 peserta didik. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dengan daya tampung 2%, jumlah peserta didiknya 6 orang. Terakhir jalur prestasi yang daya tampungnya 10% dengan jumlah peserta didik 29 orang. Jadi semua total yang akan diterima di sekolah di SMA Negeri 1 Nunukan sebanyak 288 peserta didik. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke dia di studio. Baik, terima kasih rekan Febrianus Felix untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Pagelaran wayang kulit ditampilkan saat pelepasan siswa kelas 6 SDN Tanjung Rejo 5 Kota Malang. Acara pelepasan siswa kelas 6 ini menjadi istimewa meski dihelat di halaman sekolah. Dalam ciliknya adalah Boma Raditya Lingganata yang berusia 13 tahun. Bagaimana saat itu perayaannya akan diinformasikan rekan Silvianita Widiawati, reporter dari Surya Malang yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Selamat siang, Tribuner dan Dea. Dari Malang saya melaporkan tentang kegiatan pelepasan siswa kelas 6 di SD Tanjung Rejo 5 Kota Malang yang berlangsung cukup unik, yaitu menampilkan kesenian tradisional Jawa berupa pagelaran wayang kulit. Panggungnya di bawah pohon beringin yang ada di sekolah tersebut, dan Boma adalah siswa dari sekolah tersebut yang ingin menghibur teman-temannya lewat aksinya. Boma sendiri mengaku agak malu tampil di
di sekolahnya sendiri, meski teman-temannya juga tahu bahwa dia adalah seorang dalang cilik dan memiliki prestasi di bidang karawitan dan pedalangan. Adapun tema yang diangkat adalah Anoman Duta. Untuk kegiatan penampilannya itu, Boma mengaku banyak berlatih dibantu ayahnya, terutama untuk dialog-dialog yang dalam cerita tersebut. Dalam cerita itu memang ia tidak tampil dengan durasi panjang karena hanya merupakan salah satu dari mata acara yang ada di pelepasan siswa tersebut. Durasinya cukup 15 menit dan untuk itu hanya ada beberapa tokoh yang ditampilkan yaitu Anoman, Dewi Sinta, dan beberapa lainnya. Selain itu dia juga menyelipkan pesan-pesan untuk temannya supaya tidak hanya bermain handphone tapi juga tidak melupakan belajar. Dari pihak sekolah juga mendukung pagelaran tersebut. Menurut Henry Kosida atau Bu Ida, panggilan akrabnya kepala sekolah, untuk pelepasan siswa kelas 6 itu menampilkan kesenian tradisional tradisi Jawa yang menjadi inspirasi dia untuk menggiatkan kembali karawitan di sekolah tersebut. Sebab ia juga baru pindah di sekolah itu 2 pekan dan peralatan karawitan di sekolah ada namun masih belum dimanfaatkan dengan maksimal. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Silvi, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan kami bersama Boma Raditya Lingganata dan juga Henry Cosida selengkapnya. Acara penyerahan siswa kelas 6 atau Purnawiyata tahun ajaran 2021-2022, kita mengangkat kearifan lokal daerah Tanjung, tepatnya di Merganlori ini, mengangkat kesenian tradisional khas Jawa, yaitu di sini ada dalang cilik, yaitu dari kelas 6 siswa kami, namanya Boma. Nah, dia adalah putra dari Pak Nanang yang juga dalang, juga di penggagas untuk di Kota Malang dalang cilik. Nanang melestarikan kesenian asli Jawa karena sekarang ini mulai luntur karena pengaruh dari budaya-budaya asing yang sudah mulai masuk. Anoman Duta itu sekilas cerita tentang apa sih? Anoman mengamatkan Dewi. Kok memilih itu kenapa? Menarik ceritanya atau menarik ceritanya. Terus tampil di SD sendiri gimana? Malu. Kenapa? Dilihat teman-teman gitu? Ya, teman-teman juga. Tapi kan teman-teman sudah tahu kalau kamu dalang cilik gitu. Udah tahu ya. Jadi ini apa kenangan terakhir gitu mungkin buat sekolah. Gitu ya. Persiapannya gimana? Apa? Persiapannya? Ya belajar kayak percakapannya itu. Oh, gitu ya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan meskipun sudah ada pelonggaran dari pemerintah. Jangan lupa juga Tribuners saksikan acara selanjutnya Travel Update di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!